Baiklah, selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, kami dari kelas 2 SIMB hari ini akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester sisipan, wawasan, dan aplikasi teknologi. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Alfred dengan NPM 2431027, kemudian ada Andi 2431075, kemudian ada George Brilian Yaputra 2431096, Jovin 2431034 dan Robert Darwis 2431023. Soal yang pertama, please list the advantage and challenge of artificial intelligence. You must put sample in each of advantage and challenge. Soal ini nantinya akan dijelaskan dan dijawab oleh saya sendiri dan teman saya Andi nantinya. Yang pertama, kami akan membahas kelebihan penggunaan AI terlebih dahulu, yakni yang pertama, ia dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan penggunaan AI ini, ia dapat bekerja dengan cepat, tanpa lelah dan konsisten, dikarenakan berbeda dengan manusia. AI itu tidak memiliki perasaan, sehingga kalau kita suruh melakukan pekerjaan berulang-ulang pun nanti dia tidak akan cepat bosan seperti manusia. Salah satu contohnya seperti penerapan robot yang ditanami chip AI di perusahaan Amazon, di mana mereka menggunakan robot ini untuk mengangkat dan memindahkan barang-barang yang ada di gudang. Hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan karena mereka akan dapat bekerja dengan lebih banyak tenaga kerja dan dapat robot ini tidak lelah, bisa bekerja terus-menerus. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan, di mana AI dapat menganalisis jutaan data dalam waktu yang cepat. Salah satu contohnya seperti penggunaan AI IBM Watson di dunia medis, di mana AI ini digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit-penyakit sehingga ia dapat membaca jutaan jurnal yang mengenai rekod medis sehingga ia dapat memberikan kesimpulan terhadap sebuah penyakit kepada dokter sehingga dokter dapat terbantu. Yang ketiga, pelayanan otomatis dan non-stop selama 24 jam. AI memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan pelanggan tanpa henti selama 24 jam. Jadi, salah satu contohnya seperti penerapan chatbot yang ada di aplikasi e-commerce Shopee yang bernama Choki, di mana ia merupakan sebuah chatbot yang dapat membalas semua pertanyaan dari pelanggan. Contohnya seperti pelanggan ingin mengecek status pengiriman mereka, cara membatalkan pesanan, ataupun cara retur barang. Dengan penggunaan AI ini atau penggunaan chatbot ini, otomatis manusia itu tidak perlu mereply pelanggan secara terus-menerus dan AI chatbot ini dapat berfungsi selama 24 jam. Yang keempat, deteksi risiko sejak dini. Jadi AI ini dapat membantu memantau aktivitas secara real time. Salah satu contohnya itu seperti penerapan Darktrace AI, di mana ia merupakan sebuah AI yang mendukung keamanan cybersecurity dari sebuah server ataupun website dari perusahaan-perusahaan ataupun yang lebih tinggi, rumah sakit, perbankan, dan pemerintah. Tugas dari AI ini adalah mendeteksi apakah di dalam server tersebut ada terjadi aktivitas mencurigakan seperti login yang dari lokasi aneh ataupun tidak lokasi asing, ataupun terjadi transfer file secara besar-besaran. AI ini akan mendeteksi jika terjadi aksi tersebut, kemudian memblokir orang-orang yang mencoba untuk membobol server atau website tersebut. Kelima, reduce human error atau mengurangi kesalahan manusia. Salah satu keunggulan utama AI itu ia adalah kemampuannya dalam meminimalisir kesalahan, di mana AI ini biasanya belajar dari algoritma dan data yang telah dilatih secara terus-menerus, sehingga informasinya akan update. Jika kita bandingkan dengan manusia itu kadang bisa dipengaruhi emosi ataupun perasaan sehingga bisa terjadi kesalahan. Salah satu contohnya itu seperti dalam dunia medis, terdapat penggunaan AI yang dapat digunakan untuk mendiagnosis hasil CT scan para pasien yang menyadap penyakit kanker, di mana AI ini akan dapat membantu dokter dalam menganalisis hasil CT scan pasien tersebut, kemudian memberitahu dokter apakah ada sel-sel yang berbahaya dari pasien tersebut. Yang terakhir, inovasi dan kemajuan teknologi. Kemunculan AI ini mendorong berbagai inovasi dan teknologi baru. Salah satunya seperti penerapan AI self-driving di mobil Tesla, di mana AI ini akan dapat membantu pengendaranya dalam sistem self-driving, di mana mobilnya dapat berkendara sendiri tanpa diarahkan oleh
si pengendara tersebut. AI ini akan dapat mendeteksi jalan, lampu lalu lintas, ataupun jika ada lubang, sehingga bisa dibilang lebih aman kalau dibandingkan manusia yang mengendarainya. Kenalkan, nama saya Andi, dan saya akan melanjutkan penjelasannya pada tantangan AI. Yang pertama adalah mengurangi lapangan pekerjaan, di mana AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama pada pekerjaan yang rutin dan tidak membutuhkan pemikiran kreativitas. Contohnya seperti pada market Amazon Go, di mana pembeli tinggal masuk dan mengambil barang keperluan mereka dan keluar, dan tagihan akan masuk ke dalam handphone mereka, dan mereka tinggal bayar. Hal ini menyebabkan naiknya persentase pengangguran. Yang kedua, masalah etika dan privasi data. AI sering kali mengumpulkan data dan menganalisis data pengguna tanpa pengetahuan mereka. Contohnya seperti Cambridge Analytica, di mana mereka mengumpulkan data pribadi sebanyak 87 juta pengguna tanpa pengetahuan mereka dan menggunakannya untuk menipu para penggunanya dalam keperluan politik. 3. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Zaman sekarang banyak orang memecahkan masalah mereka menggunakan AI sehingga mereka tidak dapat berpikir kritis. Contohnya seperti banyak mahasiswa zaman sekarang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas mereka sehingga mereka tidak begitu banyak belajar. Yang keempat, ada bias dan diskriminatif dalam sistem AI. AI belajar dari data. Jika data bersifat bias atau memihak pada suatu kelompok tertentu, maka hasilnya dapat bersifat diskriminatif. Contohnya, di suatu perusahaan di Amerika Serikat, mereka menggunakan AI untuk merekrut orang baru. Dikarenakan rekrutan sebelumnya mayoritasnya laki-laki, jadi hasil dari AI juga lebih memilih laki-laki dibandingkan wanita. 5. Kurangnya kreativitas dan kecerdasan emosional. AI emang sangat hebat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang rumit, tetapi mereka tidak dapat menganalisis emosional yang dirasakan oleh para penggunanya. Contohnya, dalam dunia pendidikan, siswa menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks seperti matematika. Tetapi AI tidak dapat mendeteksi apa yang dirasakan oleh penggunanya, seperti apakah siswa tersebut membutuhkan motivasi dari guru atau tidak. Yang keenam, biaya implementasi awal yang tinggi. Menerapkan AI bukan hanya sekedar perlu menginstalkan software saja. Perusahaan juga butuh mengumpulkan dan membersihkan data dalam jumlah yang besar. Perusahaan juga butuh mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli perangkat keras seperti server atau GPU yang berkomputasi tinggi. Perusahaan juga harus membayar ahli-ahli seperti data science dan AI engineer. Jadi, menerapkan AI ini butuh mengeluarkan biaya yang besar dan tidak semua perusahaan bisa menanggungnya. Nomor 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Robert. Nomor 2, one of the famous AI large language model atau LLM, ChatGPT 4.0 and Llama 4. Please present and explain both LLM. Large Language Model atau bisa disebut LLM adalah sistem AI berbasis deep learning yang dilatih dengan jumlah teks yang sangat besar, bisa mencapai miliaran kata. Dengan memanfaatkan arsitektur transformer, LLM mampu belajar pola, struktur, dan makna dalam bahasa manusia, sehingga dapat memahami konteks dan memberikan respon yang masuk akal. Nah, nomor 1, GPT 4.0. GPT 4.0 adalah model kecerdasan AI yang dikembangkan oleh OpenAI dan merupakan generasi keempat dari keluarga model Generative Pre-trained Transformer ataupun GPT. Model ini dirancang untuk memahami dan menghasilkan kayak teks, puisi, skrip, dan menerjemahkan kayak seperti bahasa dan tulisan-tulisan berbagainya. ChatGPT ini juga bisa kita bisa membuat teks, menginput teks, deskripsi teks menjadi gambar.
Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah GPT 4.0 ini sangat akurat, memberikan jawaban yang lebih logis dan tepat dibanding versi yang sebelumnya. Lalu yang kedua, mirip dengan manusia, bahasanya sangat alami, seperti manusia, tidak kaku lah gitu. Bahasa tidak kaku. Lalu tiga, multimodal atau versi turbo, bisa memahami berbagai jenis data. Bisa memahami jenis data kayak seperti file, gambar, video, dan lain-lain. Dan nomor 4, aman, punya banyak fitur keamanan. Dan 5, siap dipakai. Tidak perlu diatur ulang gitu, tidak perlu otak-atik modif apa gitu. Lalu kekurangannya, GPT 4.0 ini harus berbayar, yang dimana harganya $20 per bulan, ya mahal kali. Nomor 2, tidak open source. Tidak bisa diubah atau dimodif, karena kode model ini tertutup. Dan 3, ukurannya ini sangat besar, butuh infrastruktur yang sangat besar, tidak bisa dijalankan di komputer pribadi. Nama saya Robert, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Llama 4. Llama 4 atau model bahasa besar. Berbasis transformer sama seperti GPT dan bersifat open source dan dirancang untuk lebih memadai perangkat dengan daya rendah. Ia mampu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia, dengan penulisan otomatis dan alat bantu coding. Pengembangan Llama 4 dilakukan oleh tim riset AI dari Meta atau Facebook dengan tujuan menciptakan model bahasa besar yang kuat, efisien, dan bersifat terbuka. Proses ini diawali dengan pengumpulan data skala besar, mencakup teks dari buku, artikel, website, dan repositori kode sumber yang telah dipilih dan disaring dengan ketat agar bebas dari konten sensitif, bias, atau informasi pribadi. Kelebihan dan kekurangan dari Llama 4. Kelebihannya: 1. Open source. Dapat dikembangkan oleh siapa saja. 2. Lebih ringan. Dapat digunakan oleh perangkat lokal. Dan 3. Gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk menggunakannya. Selanjutnya, kekurangan. Pertama, 1. Butuh skill teknis. Bisa dipakai oleh siapapun, tapi harus mempunyai skill teknis tertentu. Dan 2. Lebih terbatas. Mempunyai kemampuan reasoning dan pemahaman yang lebih terbatas dibanding ChatGPT. 3. Belum stabil. Terkadang hasil dari AI ini tidak konsisten sehingga dapat memerlukan fine-tune. Nama saya George dan saya akan menjelaskan summary one of the latest article related with big data. Berikut adalah link dari jurnal yang kami cari yang berjudul Application of Big Data and Analytics to Increase Competitive Advantage. Big data diartikan sebagai kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang. Adapun karakteristik yang dikenal sebagai 5V, yaitu yang pertama, volume, seberapa besarnya data, velocity, seberapa cepatnya transfer data, variety, jenis-jenis data seperti teks, gambar, dan video, veracity, keakuratan data, dan value, manfaat dari data untuk mengambil keputusan. Berikut beberapa keunggulan dari big data untuk perusahaannya. Pertama, transparansi informasi, agar pegawai lebih mudah mengakses informasi. Yang kedua, peningkatan akurasi dan detail data, agar perusahaan dapat memantau kinerja dengan lebih akurat dan detail. Yang ketiga, segmentasi pelanggan yang lebih spesifik, untuk mendukung bidang UI UX untuk lebih personalisasi shopping pelanggan. Yang keempat, peningkatan pengambilan keputusan, meminimalisir risiko bisnis dengan memandang manfaat dan akibat buruknya. Simpulannya, big data sekarang memainkan peran strategis dalam membantu perusahaan untuk lebih efisien dan lebih adaptif terhadap lingkungan, namun memiliki kekurangan di bagian infrastruktur dan storage. Big data juga memerlukan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola dan mempertahankan data dalam skala besar dan kecepatan tinggi. Sekian presentasi dari UTS sisipan kami. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.